Moto dari guru penggerak, berbagi dari hati, belajar untuk prestasi, bersinergi dalam aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati. Saya adalah guru penggerak dari Kabupaten Tulang Bawang Barat yang bertugas di SDN 21 Tumi Jajar. Pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan tentang guru penggerak. Apa itu guru penggerak? Kemudian bagaimana perekrutannya dan apa saja tugas daripada guru penggerak. Tujuan presentasi ini adalah untuk memenuhi salah satu mata kuliah yaitu Classroom Management yang diampu oleh dosen Bapak Ahmad Nasrun. Selamat menyaksikan. Guru penggerak di bawah asuhan Tulang Bawang Barat Cerdas berada dalam naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nah, yang pertama adalah apakah itu guru penggerak? Guru penggerak adalah kelompok guru yang direkrut, khusus itu guru honor yang direkrut oleh Dinas Pendidikan Tulang Bawang Barat melalui Tubaba Cerdas di bawah naungan Dinas Kabupaten Tulang Bawang Barat tentunya dan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Di tahun 2021 jumlah daripada guru penggerak adalah 231. Amount of Gupak Tubaba in year 2021 consists of 231 guru penggerak. Slide selanjutnya adalah the fact of guru penggerak, fakta daripada guru penggerak. Nah, guru penggerak ini merupakan organisasi formal di bidang pendidikan, ya, khusus merekrut guru-guru honor yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nah, dari organisasi guru penggerak ini dan guru penggerak yang sudah berjalan dari tahun 2019 itu menginisiasi kementerian untuk mengadakan guru penggerak nasional. Jadi lahirnya guru penggerak nasional itu sebenarnya terinspirasi dan terinisiasi daripada guru penggerak dari Kabupaten Tulang Bawang Barat. Menurut cerita pengurus Tulang Bawang Barat Cerdas, dari kementerian itu sengaja datang ke Tulang Bawang Barat Cerdas dan menanyakan tentang apa itu guru penggerak, kemudian bagaimana perekrutannya, juga apa saja tugas-tugas dari guru penggerak itu. Dan sehingga guru penggerak nasional sekarang sudah menyebar di seluruh Indonesia, namun perekrutannya itu per kabupaten atau per provinsi ya. Untuk guru penggerak nasional itu sendiri sudah diikuti oleh guru penggerak daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat juga, dan ASN yang berada di Tulang Bawang Barat juga sudah mengikuti guru penggerak nasional. Itu merupakan angkatan pertama guru penggerak nasional. Kemudian fakta yang kedua, guru penggerak merupakan produk dari Badah Tulang Bawang Barat Cerdas. Nah, bisa Anda saksikan di situ ada sekelompok pemuda-pemudi yang menjadi officer dan penggerak Nanemo. Penggerak Nanemo itu yang bertugas untuk memonitoring guru penggerak yang berada di Tulang Bawang Barat. Nah, di situ juga ada sekelompok foto ya, foto di situ ada consist of honor teacher. Nah, faktanya guru penggerak itu adalah terdiri daripada guru-guru honor. Nah, untuk perekrutannya sendiri, guru penggerak itu melewati beberapa tahapan proses. Yang pertama adalah kita mendaftarkan diri sebagai guru penggerak. Setelah kita mendaftarkan diri, kita mengisi persyaratan-persyaratan yang ada, seperti kita menulis esai, kemudian menceritakan pengalaman kita selama menjadi guru. Kemudian setelah itu baru kita menunggu beberapa lama, waktu itu 1 minggu ya,
itu baru mendapatkan pengumuman bahwa kita diterima atau tidak menjadi masih calon guru penggerak. Nah, setelah itu, setelah kita dinyatakan sudah diterima menjadi guru penggerak, calon guru penggerak, kita juga melalui tahapan proses. Kita melakukan yang namanya tes interview, kemudian kita melakukan micro teaching juga di sana, kemudian kita juga melakukan menjawab beberapa soal ya. Kita seperti ujian seperti itu, kita menjawab beberapa soal. Itu kita belum dinyatakan menjadi guru penggerak, itu masih calon ya, calon guru penggerak. Setelah kita melakukan beberapa tahapan tersebut, kemudian pelatihan selanjutnya adalah kita melakukan pelatihan intensif guru penggerak. Nah, karena saya adalah guru penggerak angkatan kedua, jadi berbeda dengan guru penggerak angkatan pertama. Yang pertama itu pelatihan intensifnya 1 bulan, tapi di kelompok saya itu pelatihan intensifnya selama 1 minggu full, mulai dari jam 7, kadang-kadang sampai rumah juga isya. Kenapa? Karena di situ kita mempelajari banyak sekali hal yang kita pelajari. Dalam 1 hari itu kita bisa mendapatkan 4 materi. Tetapi selama pelatihan intensif itu kita tidak merasa lelah karena pembelajarannya sudah didesain sedemikian rupa, dan yang memberikan pelatihan itu adalah para officer dan penggerak nenemu dari TBBC ya. Di situ juga melibatkan pihak-pihak dari Dinas Pendidikan dan juga dari pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai pematerinya. Nah, kemudian PN dan officer ini direkrut dari seluruh pemuda pilihan terbaik seluruh Indonesia. Jadi kebanyakan mereka itu adalah alumni dari Universitas Indonesia, ada yang dari UNY, ada yang dari UNSU, ada yang dari UGM ya. Jadi mereka ini benar-benar pemuda-pemudi pilihan yang memenuhi kriteria untuk menjadi penggerak nenemo atau fasilitator daripada guru penggerak dan officer yang berada di Tulang Bawang Barat Cerdas. Nah, untuk officer Tulang Bawang Barat Cerdas itu sendiri berada di kawasan Uluwanuri atau Kota Budaya Tulang Bawang Barat ya, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Di mana Uluwanuri juga merupakan salah satu destinasi wisata atau tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Mungkin itu ya. Oh ya, ada lagi satu proses untuk menjadi guru penggerak. Itu kita juga melalui tahapan pelatihan di Lanut ya, di Pangkalan Udara Astra Ksetra. Calon guru penggerak ini setelah melakukan pelatihan intensif selama 1 minggu itu mengikuti pelatihan bela negara. Pelatihan bela negara itu ada di Pangkalan Udara M. Bunyamin Astra Ksetra. Di sana kita digembleng, kita di sana dilatih secara mental, dilatih secara fisik ya. Banyak banget pengalaman yang kita dapatkan di sana. Walaupun pelatihannya hanya 3 hari, namun itu terkesan sangat luar biasa dan masih membekas di hati kita. Karena tahapan pelatihan ini luar biasa banget buat saya pribadi dan banyak juga dari teman-teman saya yang saat ini sudah menjadi guru penggerak. Disitulah kita merasa bahwa kita adalah satu keluarga, kita memiliki satu visi misi untuk menghidupkan pendidikan yang berada di Indonesia, khususnya Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nah, di Astra Ksetra atau di Pangkalan Udara itu kita dilatih untuk disiplin ya, kemudian diajarkan baris berbaris, kemudian diajarkan untuk menyikapi menyikapi satu problem atau masalah, atau misalnya kita menghadapi kekerasan nih, kita diajarkan di situ bagaimana cara membentuk mental kita, keberanian kita memecahkan suatu permasalahan atau problem solving. Di situ juga kita diajarkan untuk tampil secara percaya diri. Kita diajarkan untuk
keluar daripada melampaui batasan diri kita, bahwa kita itu bisa, kita pasti bisa gitu. Itu adalah cerita daripada perekrutan proses menjadi guru penggerak Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nah, kemudian faktanya yang selanjutnya tadi consist of honor teacher, ya benar. Guru penggerak ini consist of honor teacher. Kenapa? Karena bentuk apresiasi pendanaan untuk guru penggerak itu berasal dari pemerintah daerah, Pemda ya. Jadi jika mereka sudah ASN, yang ASN ini kan sudah mendapatkan apresiasi dari pemerintahan pusat. Jadi yang untuk guru honor ini tadi mendapatkan apresiasi dari daerah. Tentunya akan menimbulkan ketimpangan sosial juga apabila ASN menjadi guru penggerak juga ya. Jadi mereka mendapatkan dua sumber pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah. Jadi guru penggerak ini tadi consist of honor teacher gitu. Nah, kemudian visi dan misi daripada guru penggerak itu untuk apa sih sebenarnya? Nah, guru penggerak yang berada di Tulang Bawang Barat ini sebenarnya fokus dalam pendidikan karakter ya. Guru-guru penggerak ini diharapkan mampu menyampaikan tujuan pemerintah daerah, atau lebih fokusnya adalah dinas pendidikan, untuk menyebarluaskan pendidikan karakter yang berada di Tulang Bawang Barat. Jadi guru penggerak ini tadi membawa visi misi daripada dinas pendidikan ke sekolahan tempat dia bertugas, kemudian menginformasikan kepada rekan guru atau kepada kepala sekolah ya. Yang pertama kita berkomunikasi kepada kepala sekolah untuk membawa perubahan as a change of education ya. Jadi kita itu ke situ mendapatkan pembelajaran dari TBBC itu, kemudian kita bawa ke sekolahan, kita sampaikan kepada kepala sekolah, kepada guru-guru, dan faktanya juga sebagai guru penggerak tentu harus bergerak. Jadi tidak hanya berbicara tetapi mempengaruhi mereka itu dengan gerakan, dengan memulai dari diri sendiri seperti itu. Tentunya di situ diajarkan tentang yang namanya pendidikan karakter, itu sangat penting ya. Kenapa kok harus dimulai dari sekarang? Iya, karena pendidikan karakter itu tidak bisa diajarkan dalam waktu 1 atau 2 hari. Tetapi pendidikan karakter itu akan terjadi secara berkesinambungan dan hasilnya itu tidak langsung bisa dilihat. Hasilnya akan bisa dilihat setelah beberapa tahun kemudian. Bisa jadi 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, atau bisa jadi 100 tahun kemudian pendidikan karakter itu baru bisa dilihat hasilnya. Makanya Tulang Bawang Barat cepat-cepat berinisiatif untuk ayo mulai dari sekarang kita menjadikan sumber daya manusia Tulang Bawang Barat ini berkarakter. Nah, pendidikan karakter yang kami bawa itu tidak ribet ya, tidak ribet dan tidak muluk-muluk. Kami hanya memulainya dari hal-hal sederhana saja. Nah, dan itu bisa dilihat di slide apa saja sih sebenarnya tugas-tugas dari guru penggerak or duties the guru penggerak ya. Tugas-tugasnya fokus di tahun 2001 itu kita memiliki 3 fokus utama. Yang pertama gizi seimbang, yang kedua ekologi, yang ketiga literasi. Nah, jadi setiap tahun guru penggerak ini memiliki tugas berbeda. Sebenarnya tugas itu bentuknya berkesinambungan. Yang tugas sudah dilaksanakan pada tahun kemarin itu ya tetap terlaksana di sekolah-sekolah, namun untuk tahun-tahun berikutnya itu mendapatkan penambahan. Karena untuk measure, untuk menjadi tolok ukur sudah berhasil apa belum sih pendidikan karakter ini? Sudah berjalan apa belum sih pendidikan karakter ini di sekolah-sekolah, khususnya sekolah dasar dan sekolah menengah tingkat pertama. Nah, fokus di tahun 2021 tadi saya sudah menyebutkan yang pertama adalah gizi seimbang. Jadi, Dinas Pendidikan Tulang Bawang Barat melalui Tulang Bawang Barat Cerdas itu menginginkan
Siswa-siswi yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat itu hanya mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung gizi seimbang. Jadi mental kita yang sehat, jiwa kita yang kuat itu dipengaruhi juga oleh makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena menurut Bapak Umar Ahmad SP ya, Bapak Bupati Tulang Bawang Barat itu menyatakan bahwa anak-anak di Kabupaten Tulang Bawang Barat itu mengalami stunting atau gizi buruk atau kurangnya asupan gizi di dalam tubuh. Kenapa? Setelah diteliti ternyata anak-anak Kabupaten Tulang Bawang Barat ini terbiasa menyantap makanan-makanan yang tidak sehat. Contohnya makanan-makanan kemasan atau makanan-makanan yang banyak mengandung pengawet, makanan dan minuman yang banyak mengandung pengawet, seperti itu. Makanya fokus di tahun 2021 Guru Penggerak membawa visi misinya yaitu menggalakkan gizi seimbang di sekolah-sekolah. Nah, di gizi seimbang ini setiap sekolah memiliki trik dan caranya masing-masing. Pembagian harinya juga tidak sama, tergantung dari guru penggeraknya masing-masing ya. Jadi untuk di sekolahan saya kami itu mengadakan, dan khusus untuk di sekolahan SDN 21 Tumi Jajar, pengadaan makan gizi seimbang itu setiap hari Rabu. Namun di hari-hari biasa anak-anak tetap membawa tumbler dan bekal makanan dari rumah. Jadi mereka juga membawa peralatan makan seperti gelas dan piring, tapi yang terbuat dari plastik ya, dari yang tidak mudah pecah gitu. Jadi setiap mereka ingin jajan ke kantin, mereka membawa wadah mereka masing-masing. Mereka sudah tidak mengenakan bungkus sekali pakai atau plastik atau mika dan lain sebagainya. Nah, itu adalah peraturan di ekologi di sekolah kami. Kemudian kami juga mengadakan Sabtu berkebun. Jadi anak-anak di sekolahan kami ajarkan untuk berkebun. Di sini kita mengutamakan proses bukan hasil ya. Jadi anak-anak ini membawa satu tanaman yang mereka tanam sendiri, kemudian mereka amati perkembangan dan pertumbuhan tanaman tersebut, perawatannya bagaimana, itu yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan atau proses anak-anak dalam menanam atau mengenal tanaman atau bisa untuk menanam dan merawat tanaman, seperti itu. Karena di Kabupaten Tulang Bawang Barat juga sudah memiliki satu muatan lokal, yaitu muatan lokal pendidikan karakter. Setiap minggunya 2 jam pelajaran untuk muatan lokal pendidikan karakter. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan literasi sekolah. Literasi sekolah ini kami biasakan dengan membaca teks 15 menit sebelum masuk sekolah. Kemudian ada jadwal atau schedule untuk anak-anak melakukan pentas seni, atau mereka memiliki kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya sendiri atau menceritakan kejadian-kejadian yang telah dialami dengan penuh percaya diri di depan kelas. Jadi siswa-siswi di sekolah-sekolah Tulang Bawang Barat ini memiliki kebiasaan untuk tampil dengan penuh percaya diri di depan teman-temannya. Kenapa? Karena faktanya sebelum ada pendidikan karakter ini, anak-anak itu jika ditanya akan menjawab dengan malu-malu atau bahkan membisu atau tidak percaya diri atau takut salah. Jadi kami guru-guru di Tulang Bawang Barat ini mengajak anak-anak untuk tampil percaya diri dan berani mengemukakan pendapatnya di depan teman-temannya. Nah, untuk literasi juga kami memiliki 15 menit sebelum belajar, itu bergantian ya waktunya. Misalnya hari Senin kita 15 menit membaca Asmaul Husna, hari Selasa kita membaca buku cerita, kemudian hari Rabunya kita mendongeng, kemudian hari Kamisnya gizi seimbang. Itu secara bergantian ya, tidak dilakukan dalam satu hari itu saja. Jadi kita sudah membuat kesepakatan antara guru dan kepala sekolah kapan jadwal penyelenggaraannya. Nah, mungkin itu yang bisa saya ceritakan
tiga pokok ya, visi misi di tahun 2021 untuk kegiatan guru penggerak, yaitu gizi seimbang, ekologi, dan literasi. Itu digambar di slide juga bisa disaksikan bahwa yang pertama itu ada anak-anak yang sedang menggantung kertas literasinya. Itu kertas-kertas yang hasil dari buku apa saja yang sudah mereka baca. Di situ mereka bisa membaca-bacanya, atau kelas-kelas lain nanti akan mencari informasi apa sih yang udah dibaca oleh kakak kelas 3 ini. Nah, masing-masing kelas memiliki pohon literasinya sendiri-sendiri. Nah, di pohon literasi itulah mereka menggantungkan buku-buku apa saja yang sudah mereka baca, apa pesan-pesan yang sudah mereka dapatkan dari buku yang sudah mereka baca, seperti itu. Kemudian di situ juga di slide Anda bisa menyaksikan bahwa di situ ada sekelompok anak, dan di tengah-tengah ada saya sebagai guru penggeraknya. Kita sedang melaksanakan pelatihan ekologi, membuat ekoenzim. Nah, ekoenzim ini kita buat dari kulit buah yang segar ya, bisa kita jadikan sebagai pengganti super pel, atau kita juga bisa menggunakannya untuk wipol ya di kamar mandi, atau bisa untuk menjadi pupuk organik, tentunya untuk tanaman yang sudah mereka mereka tanam. Untuk lebih jelasnya ada di link YouTube saya, Sulistiawati, kegiatan saya bersama anak-anak ya, bisa disaksikan di YouTube, namanya Sulistiawati. Kemudian itu ada gambar anak-anak sedang makan bersama ya, di jam istirahat mereka makan bersama. Tradisi kita adalah setiap kelas memiliki tradisi masing-masing, yaitu makan bersama dengan cara bergerombol ya. Di situ kita mengajarkan untuk menghargai makanan yang kita makan ya. Makanan yang kita makan itu tidak begitu kita ingin langsung ada, tetapi banyak mengalami proses, banyak mikroba yang sudah membantu proses tumbuhnya tanaman yang calon makanan kita. Ada petani, ada pedagang, ada ibu dapur ya. Kemudian ada ibu kita yang menyajikan, mempersiapkan bekal untuk kita makan. Jadi di situ tidak hanya makan saja, tetapi banyak filosofi-filosofi yang kita tanamkan terhadap anak-anak, termasuk juga 7 kebiasaan ritual sebelum makan. Salah satunya adalah berdoa bersama, kemudian makan hening ya, seperti itu. And kemudian next slide adalah 7 dimension of guru penggerak. Nah, di sini tiba saatnya hal yang paling menarik buat saya ya, bagi saya sebagai guru penggerak adalah 7 dimensi atau 7 kelebihan yang dimiliki oleh guru penggerak yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nah, di slide Anda bisa menyaksikan di situ ada yang namanya inisiatif. Jadi, menjadi guru penggerak itu harus memiliki inisiatif. Harus memiliki inisiatif yang tinggi ya, berinisiatif. Arti inisiatif itu sendiri apa sih? Inisiatif itu berarti bergerak tanpa dorongan atau instruksi gitu. Jadi kita memiliki inisiatif yang tinggi untuk menciptakan, mewujudkan pendidikan karakter yang ada di Tulang Bawang Barat. Kemudian yang kedua adalah kolaboratif. Untuk mencapai suatu tujuan tentu sangat penting yang namanya kolaboratif. Kita nggak bisa bergerak sendiri. Ada pepatah yang mengatakan, berjalan sendiri mungkin akan sampai lebih cepat, tetapi dengan berjalan bersama-sama kita akan bisa mencapai tujuan lebih jauh lagi. Nah, itu salah dua ya. Yang kedua adalah dimensi dari guru penggerak. Kemudian dimensi yang ketiga adalah continue in learning. Nah, continue in learning ini, guru penggerak itu tidak boleh berhenti untuk belajar. Jadi setiap hari yang ditentukan kita mengadakan pertemuan-pertemuan untuk belajar hal-hal baru nih. Contohnya ketika pandemi kemarin kita belajar tentang Jotform, kemudian kita belajar membuat ruang virtual, kemudian kita belajar banyak hal yang berkaitan dengan IT, kemudian kita juga belajar membuat slide yang menarik, atau banyak banget. Kemudian ada juga challenge dari TBBC, itu kita mempromosikan TBBC itu ke kampus yang ada di Belanda, namanya
Groningen University. Kenapa kok kita bisa promosi ke sana? Siapa sih yang membawa kita ke sana? Yang membawa kita ke sana itu adalah salah satu officer yang pernah bertugas di Tulang Bawang Barat Cerdas, yaitu Kakak Dwi Andoro Murti. Beliau mendapatkan beasiswa ke Groningen University, kemudian beliau membuat program kalau ibaratnya tuh di sini PPL gitu ya. Dia itu di sana itu mengangkat tema sustainable development, di mana SDG ini juga ternyata sudah dijalankan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pokoknya banyak banget deh. To improving our skill in learning language English also. Pokoknya banyak sekali ilmu yang kita pelajari di situ. Jadi kita continue to learning. And then kemudian komunikatif ini penting banget ya. Tentunya untuk mencapai suatu tujuan kita harus membangun komunikasi dengan baik. Jadi komunikatif ini kita komunikatif ke atas, kita juga komunikatif ke bawah atau melebar ke samping. Ke atas itu dengan stakeholder yang ada di sekolah, tentunya seperti kepala sekolah, kepala dinas, kemudian dengan mungkin dengan aparatur desa atau petugas kabupaten gitu. Kemudian yang di bawah atau di line down itu dengan wali murid. Kita juga harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Kemudian dengan sesama rekan guru juga. Nah, itu di slide bisa diperhatikan. Di situ kita sedang melaksanakan satu komunikatif juga sebenarnya dengan sesama guru untuk saling memberikan pengetahuan terhadap siswa. Nah, kemudian kita di situ juga ada yang namanya high commitment. Sebagai guru penggerak itu harus memiliki komitmen yang tinggi. Kenapa? Untuk mencapai suatu tujuan itu kita memerlukan satu komitmen. Tidak bisa hari ini kita punya tujuan, kita berjalan sekarang dan besok lupa tujuan kita. Tidak bisa. Jadi harus berkesinambungan. Kita harus memiliki komitmen yang tinggi. Kita menerapkan disiplin. Setiap pagi harus datang jam 7. Jadi kita ya harus jam 7 datang, kemudian kita berdiri di depan gerbang menyambut siswa datang dengan ramah tamah ya. Kemudian juga seperti kegiatan-kegiatannya tadi, ekologi, gizi seimbang itu juga harus dilaksanakan secara konsisten. Untuk menjaga konsistensi itu kita harus memiliki komitmen yang tinggi. Kemudian kita juga harus punya work ethic. Nah, kita harus bekerja keras ya, work ethic. Jadi di situ itu bisa dilihat di slide ada kakak yang menggunakan alma mater Tubaba Cerdas, punggungnya itu ada Tubaba Cerdas. Jadi kita setiap dibutuhkan itu bisa durasi waktunya bisa seminggu 2 kali, bisa seminggu sekali, atau bisa mungkin seminggu 3 kali, 4 kali kita melakukan ngobrol bareng, kita memecahkan masalah. Kemudian kita saling curhat apa saja yang kita alami. Kemudian kalau kita sudah mencapai progres, bagaimana caranya, itu kita saling sharing di situ. Kemudian apa aja sih yang perlu kita pelajari, kita sharingkan juga di situ. Kemudian ada yang namanya reflektif. Nah, reflektif ini bisa dilakukan setiap selesai melakukan kegiatan, itu biasanya kita reflektif ya. Reflektif itu mengungkapkan perasaan apa saja yang sudah dialami, kemudian apa yang diharapkan, kemudian bagaimana upayanya, seperti itu. Atau reflektif itu sangat penting banget ya, sangat penting untuk setiap kegiatan. Jadi untuk mencapai tujuan atau untuk mengoreksi kegiatan yang sudah terjadi dan untuk mencapai tujuan terhadap kegiatan yang akan kita lakukan selanjutnya. Oke, next slide, yaitu guru penggerak was found at 11 September 2019. Jadi guru penggerak ini berdiri pada tahun 2019. Sebetulnya di tahun 2018 sudah melakukan perekrutan guru penggerak, namun belum diresmikan. Jadi pelantikannya itu di tahun 2019 itu untuk guru penggerak daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat angkatan yang pertama. Kemudian angkatan yang kedua direkrut pada tahun 2020 dan angkatan yang ketiga di tahun 2021. Jadi guru penggerak itu datang dan pergi. Ketika mereka sudah terangkat menjadi ASN, mereka pergi.
dan pergi, tapi tidak stop untuk menjadi guru penggerak ya. Cuman anggaran apresiasinya aja yang berbeda. Jadi kita tidak stop jadi guru penggerak, tetap jadi guru penggerak, cuman apresiasinya yang berbeda. Kemudian di tahun 2019 itu bisa disaksikan ya, itu pelantikannya ada Bapak Wahid. Bapak Wahid ini adalah salah satu pelatih kami dari Lanut Pangkalan Bunyamin. Kemudian yang berdiri di belakang itu ada tim officer dari Tulang Bawang Barat, dan yang duduk di depan itu adalah pemangku kekuasaan yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. And the next itu tahun 2020 adalah generasi kedua. Di situ kita melakukan banyak hal ya. Kita melakukan pelatihan, kemudian kita membawa ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari ke sekolah kita masing-masing. Nah, di tahun 2021 ini kita masih pandemi, tapi Tulang Bawang Barat itu tidak menutup sekolah. Tulang Bawang Barat tetap diam untuk melakukan tatap muka, cuman kita dengan ketat banget peraturan pertemuan ketika pandemi kemarin. Jadi gitu, kita tetap belajar, kita nggak ada istilah libur dan diam di rumah, kita tetap belajar itu kita lakukan dengan pertemuan dan juga dengan online ya, pertemuan tatap muka, face to face and online. Kemudian di tahun 2021 ini adalah third generation, di mana gejolak coronavirus ini sangat menggejolak sekali. Jadi kita banyak banget belajar tentang virtual ya, kita banyak banget belajar tentang teknologi informatika. Di tahun 2021 ini kita belajar banyak tentang pemanfaatan media internet. Nah, kemudian di slide selanjutnya adalah guru penggerak is agent of change. Nah, ini tadi yang seperti yang pertama saya ucapkan bahwa guru penggerak adalah pembawa perubahan di sekolah-sekolah. Itu bisa Anda saksikan. Di situ ada 3 tujuan pendidikan karakter yang khusus dimiliki oleh Tulang Bawang Barat. Ini uniknya. Satu uniknya adalah bahwa pendidikan Nenemo SSL ini hanya dimiliki Kabupaten Tulang Bawang Barat. Arti kata Nenemo SSL adalah nemen, nedes, nerimo, sederhana, setara, dan lestari ya. Sudah sangat kompleks banget ini SDG-nya, Sustainable Development Goal-nya ya. Nemen itu artinya bersungguh-sungguh atau bekerja keras, kemudian nedes itu tahan banting ya, serius tahan banting, kemudian nerimo itu bersyukur, selalu ikhlas dan bersyukur kehadirat Allah. Itu Anda bisa menyaksikan di work hard. Kita ajak semua elemen di edukasi untuk bekerja keras. Mereka nggak enggan untuk memegang cangkol, menanam ya anak-anak siswa kami. Kemudian itu bisa serius, kami itu digembleng mati-matian loh di Lanut dengan berlatih yang ala-ala tentara gitu ya. Tuh bisa dilihat. Ini agak ngeblur fotonya karena saya ngambilnya bukan dari HP saya, terus terang HP saya memorinya sudah sangat penuh, jadi saya mengambil dari sosmed. Oh ya, di sosial medianya juga bisa disimak kok, dicari-cari tahu tentang apa itu guru penggerak Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kemudian kita juga nerimo ini artinya ikhlas ya. Kemudian setara, itu ada ritual Bapak Kadis Pendidikan Budi Manjaya melakukan ritual tea time ya, mereka minum teh bersama-sama, memberikan teh untuk anak-anak ya, menikmati segelas teh tentunya dengan rasa setara. Kita ini setara loh, kita ini nggak ada yang lebih lebih hebat, lebih tinggi, enggak, kita adalah setara. Kemudian kita diajarkan juga untuk sederhana ya. Nih contohnya anak-anak dengan membawa bekal dari rumah, ini sudah mengajarkan kepada anak, salah satunya adalah untuk hidup sederhana. Jadi makan
yang diperlukan oleh tubuh kita. Kemudian sustainable atau lestari, kita juga mengajarkan kelestarian, untuk menjaga kelestarian lingkungan. Tentu saja saat ini banyak banget produk-produk kimia ya. Nah, itu kita mencoba untuk mengalihkan penggunaan ke organik. Jadi kita memupuk dengan organik, kemudian makan makanan yang organik supaya badan kita sehat. Seperti itu. Kemudian next slide adalah how to be guru penggerak. Tadi di awal sudah saya jelaskan. Di slide ini Anda bisa menyaksikan to be a guru penggerak, the first one honor teacher, syaratnya harus guru honor, and then register oneself. Jadi ketika Tubaba Cerdas melakukan open recruitment, kita mendaftarkan diri kita ya. Kemudian kita ada yang namanya pretest. Di situ ada direct assessment, micro teaching, and interview. And next, military training. Di situ ada nationalism and Pancasilais. Kita melampaui military training. Kemudian focus on characteristic education. This is one aim, satu tujuan ya, untuk menjadi guru penggerak Tubaba, yaitu consist of SDGs or Sustainable Development Goals. Nah, satu kata dari Bapak B.J. Habibie, keberhasilan bukanlah milik orang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Jadi, giat dalam berusaha, jangan malas, jangan kendor, ayo maju. Kita buktikan bahwa kita pasti bisa. We are teacher. Kita adalah agent dari perubahan. Semangat, semangat, semangat. Thank you and visit me at Tubaba Cerdas. Kita bisa nonton di YouTube or Facebook, Twitter. Kemudian ada juga Instagramnya. Tubaba Berkarakter, Nenemo SSL, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Sentra Pembangunan Manusia. Oke, terima kasih. Demikianlah presentasi saya hari ini. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. And I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If there are any mistake, apologize me.